Di motor jenis Honda Beat ESP atau Honda Beat, di bagian CVT yang keluar itu kadang dedek-dedek, kadang nyendal-nyendal, atau kadang itu enggak normal untuk tarikan. Kadang itu tarikan itu kadang nyendal-nyendal atau lemot. Terus ini cara buka, ini teman-teman ketok untuk bagian pedal starter ini atau pedal engkol, nanti lebih mudah bro untuk pelepasan. Kalau memang cara lepasnya itu sulit atau nempel mungkin di bagian baknya. Terus setelah terbuka ini teman-teman bisa bongkar untuk bagian puli belakang. Dedek-dedek atau kadang suara kasar itu kebanyakan di bagian puli ini bro. Jadi teman-teman bisa buka menggunakan kunci shock 19 untuk bagian baut puli ini. Terus bagian mangkok ini teman-teman usahakan untuk bagian mangkok ini teman-teman bersihkan. Jadi kadang di sini juga ada kotoran atau debu, kadang juga bekas tempet yang mengenai mangkok ini. Jadi ini teman-teman tinggal tarik aja untuk bagian mangkoknya ini, tarik ke luar, terus sambil tarik kayak gini, tekan, tarik, terus ini tinggal geser aja kayak gini. Jadi untuk pelepasan teman-teman harus buka dulu biar untuk fan belt itu nggak nempel ke puli ini. Terus ini usahakan bisa gerak naik turun kayak gini kalau teman-teman tekan. Jadi kalau teman-teman tekan bisa naik turun lancar, itu berarti normal di bagian pelornya. Jadi untuk bagian puli ini teman-teman bisa bongkar. Itu cara bongkar ini teman-teman bisa lepas untuk bagian mur ini. Jadi teman-teman bisa lepas untuk mur ini. Terus bagian mangkok ganda, bagian kapas ini teman-teman bersihkan juga. Teman-teman bisa lepas satu persatu. Usahakan nanti saat dicongkel ini harus naik turun. Kalau nggak bisa naik turun kayak gini, teman-teman bisa bongkar untuk bagian kampasnya ini. Kadang kalau nggak sempurna naik turunnya ini, untuk cengkraman ke mangkok ganda itu kurang bro. Jadi kadang untuk tarikan itu lemot, atau bagian kampasnya itu sudah aus. Jadi untuk kampas ini kalau sudah aus teman-teman lebih bagus itu diganti. Kalau hanya macet nggak bisa naik turun, teman-teman bisa bongkar aja untuk kancingannya. Jadi di sini ada kancingan 3, yaitu kancingan jenis kayak E. Ini teman congkel nggak masalah untuk pelepasan kancingan. Setelah kancingan terlepas, nanti teman-teman congkel untuk bagian penutupnya ini teman-teman congkel aja nggak masalah ya. Nanti untuk pelepasan setelah untuk kancingannya 3 itu dilepas semua, teman-teman congkel pelan-pelan, nanti akan terlepas untuk bagian penutupnya ini. Jadi ini bisa terlepas. Nanti kalau kancingan sudah dilepas tinggal tarik. Terus untuk per di sini ada 3 per di bagian kampas ganda ini. Ada 3 per ini teman-teman bisa lepas menggunakan tang atau menggunakan obeng min, terserah teman-teman. Yang penting untuk per ini teman-teman lepas semua. Nih, bisa menggunakan obeng kayak gini. Jadi teman-teman bisa lepas menggunakan obeng atau menggunakan tang kecil atau tang jepit. Jadi tiga-tiganya ini teman-teman bersihkan atau menggunakan amplas atau BBM, usahakan ini bisa gerak lancar kayak gini. Kalau gerak lancar kayak gini nanti untuk pembukaan itu sempurna. Terus bagian rumahnya ini teman-teman bisa bersihkan. Terus setelah dibersihkan nanti kasih stempet untuk bagian
rumahnya kampas ini. Terus untuk kampas ini teman-teman bisa gosok ini biar nggak mengkilap. Kalau mengkilap nanti juga akan selip. Jadi untuk kampas ini teman-teman bisa gosok menggunakan amplas, jadi biar bersih untuk kotoran atau bisa agak kasar. Terus ini bisa dikasih stempel untuk dudukannya ini. Jadi dudukan di sini ada 3. Teman-teman kasih stempel, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak itu nanti akan netes ke mangkok ini. Stempel atau grase atau oli itu nggak masalah, penting lancar bro. Terus untuk bagian ini di sini ada karet 3 ini teman-teman juga kasih stempel atau grase sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi di sini juga ada 3 untuk karetnya ini. Kalau karetnya ini rusak mending diganti bro, nanti untuk tarikan biar mantap juga. Terus ini bisa teman-teman pasang satu persatu, ini usahakan bisa lancar. Jadi untuk pemasangan ini ada lubang ya teman-teman, ini lubang ini posisi di bagian karet ini. Jadi untuk pemasangan jangan terbalik, ini ada lubang, kalau dibalik itu enggak ada lubangnya. Jadi untuk yang ada lubangnya itu di bagian masuk ke karet bulat itu. Terus teman-teman bisa cek, bisa gerak-gerakkan ini biar lancar beneran. Jadi usahakan jangan sampai seret untuk kampas ganda 3-3-nya ini. Jadi teman-teman itu harus teliti. Terus setelah itu teman-teman bisa pasang untuk per. Jadi untuk pernya teman-teman pasang kembali. Kalau sudah dirasa sudah bersih atau sudah distempel semua, ini per ini teman-teman 3 ini teman-teman pasang. Jadi untuk pemasangan teman-teman juga bisa menggunakan tang atau bangmin. Masalahnya untuk pemasangan per ini berat bro. Kalau pakai tangan manual aja nggak bisa kalau nggak menggunakan tang. Ini bisa tarik, usahakan masuk beneran ya, masuk full ya. Jadi nanti kalau nggak masuk full nanti akan terlepas. Jadi nanti resikonya akan masuk ke kampas. Jadi kampas nanti akan tergerus oleh per ini kebanyakan. Kalau per ini terlepas atau per ini putus. Terus untuk penutup ini teman-teman pasang kembali. Terus nanti untuk kancingan 3 tadi teman-teman pasang kembali juga untuk kancingannya tadi. Jadi di sini ada kancingan, istilahnya kancingan kalau di tempatku saya. Kalau di tempat teman-teman mungkin ada yang lain untuk jenis namanya ya. Kalau di tempat saya itu namanya kancingan Jadi untuk pelepasan dicongkel, untuk pemasangan teman-teman tinggal masukkan menggunakan tang. Terus setelah terpasang semua 3-3-nya ini teman-teman bisa cek kembali untuk kancingan sudah pas atau belum daripada nanti lepas. Terus untuk bagian ini di sini ada pelor. Jadi ada pelor ini fungsinya untuk naik turun. Jadi ini teman-teman bisa lepas untuk bagian ini. Teman-teman congkel dari sini pelan-pelan menggunakan obeng min. Nah, jadi di dalam sini ada pelor yang fungsinya itu menggerakkan naik turun itu bro. Ini bisa ketuk atau terus teman-teman angkat kayak gini nih, nanti akan terlepas untuk bagian ini. Jadi di sini ini jangan sampai lupa dibersihkan. Kalau memang masih bersih teman-teman tinggal tambah ini untuk bagian stempelnya. Kadang di bagian sini ini bagian pelor ini stempelnya itu habis. Masalahnya ini gerak terus, gerak naik turun gitu. Jadi di sini harus kasih stempel, jangan di bagian kapasnya aja. Kalau di sini nanti stempel kurang atau kering, nanti untuk pembukaan juga kurang cepet bro, agak lemot. Terus teman-teman pasang kembali sambil teman puter biar masuk. Masalahnya ada karetnya ini.
Setelah masuk, ini teman-teman tinggal pasang lagi atau perakitan. Ini di sini ada per, ini jangan sampai terlupa untuk per, kadang lupa. Kalau masih pemula mungkin ini teman-teman untuk pemasangan tekan kayak gini. Tekan sambil teman-teman pasang untuk mur. Ini saya injak, masalahnya saya nggak menggunakan tracker. Terus untuk bagian ini tempat fan belt ini teman-teman bersihkan. Terus jangan lupa juga untuk bagian mangkok ini. Jadi mangkok ini kadang kalau masih kotor atau mungkin mengkilap di bagian mangkok ini kurang kasar, teman-teman bisa pasang di asnya ini sambil teman-teman puter roda. Teman-teman siapkan amplas yang kasar, jadi amplas yang warna coklat atau merah, sambil teman-teman tempelkan di mangkoknya gini, terus teman-teman putar untuk roda. Jadi ini untuk pembersihan juga untuk bagian mangkok itu biar enggak mengkilap. Jadi nanti kalau mengkilap nanti tekanan kampas ini nanti akan selip. Jadi untuk mangkok ini juga harus bersih. Intinya biar di bagian kampas saat ada pembukaan nanti menempel di bagian mangkok ini bisa sempurna, bisa nahan. Kalau ada oli atau mungkin di bagian mangkok ini mengkilap, itu nanti gak ada daya cengkram, jadi kadang selip. Jadi kalau punya masalah itu kadang selip, buat tarikan itu selip dulu terus baru ngangkat, itu bisa di bagian mangkoknya ini. Kadang ada karat, jadi teman-teman bisa bersihkan sekalian luar dalam. Jadi nggak masalah teman-teman bersihkan luar dalam biar kelihatan bersih untuk karat-karatnya. Terus ini untuk pemasangan ini teman-teman tarik kayak gini sambil teman-teman cek harus bisa naik turun. Untuk pemasangan fan belt teman-teman masukkan dulu, terus teman tarik kayak gini. Jadi usahakan untuk pemasangan kalau bisa untuk fan belt itu masuk kayak gini, masuk full. Masuk full bro ya, biar ditekan itu enak untuk pemasangan. Setelah itu teman bisa pasang kembali untuk mangkok. Ini teman-teman bisa putar-putar dulu biar fan belt itu posisi di atas. Teman-teman nggak putar juga nggak masalah, tapi untuk lebih bagusnya diputar biar roller itu nggak geser atau fan belt itu pas. Terus ini mangkoknya pasang, usahakan mangkok ini bisa muter sempurna bro yo. Terus di sini ada ring. Terus untuk mur ini bolak-balik itu beda bro sebenarnya. Jadi di bagian mur ini ada cekung, ada yang cembung. Jadi intinya di bagian mur ini rata sama agak nonjol, agak tinggi. Jadi untuk pemasangan kalau saya itu bagian rata ini di dalam, kayak gini untuk pemasangannya. Jadi bagian rata di dalam. Terus untuk baut ini menggunakan baut 19 di motor jenis Honda Beat ini. Jadi kalau teman-teman bingung ini menggunakan kunci berapa, ini kunci 19. Setelah itu teman-teman bisa ratin untuk bagian mur. Tekan, terus teman-teman cek, teman-teman putar rodanya ini harus bisa muter lancar. Kalau ada kayak nahan itu berarti untuk kampas ganda itu terlalu nempel atau terlalu ketinggian. Jadi nanti efeknya saat jalan atau saat berhenti itu roda itu mau berputar sendiri. Kadang gerdek itu bro, itu permasalahannya. Kadang mangkok itu kadang nggak mau balik bisa, atau mungkin kurang masuk.
Terus bagian ujung as ini teman-teman kasih stempet. Masalahnya di bagian penutupnya nanti di baknya itu ada bearing atau laker. Itu bisa pasang kembali. Untuk bagian baknya ini teman-teman bisa ketuk, terus teman-teman ratin untuk baut-bautnya ini semua. Kalau teman-teman masih ragu, teman-teman ini bisa baut tengah, atas, bawah itu udah aman bro. Kalau mau teman-teman coba digeber dulu. Kalau teman-teman sudah positif pas, teman-teman bisa baut semuanya. Jadi untuk baut ini menggunakan baut 8. Jadi kunci atasnya 8, tapi yang masuk yang nancap itu sebenarnya kunci 10, tapi untuk atas atau kepalanya itu menggunakan 8, jadi menggunakan T8. Jadi kalau baut ini sebenarnya baut 10-an, tapi untuk kepalanya itu menggunakan angka 8 ya. Ini bisa ratin semua. Setelah diratin nanti teman bisa geber ulang. Untuk penyakit keluhan gredek-gredek atau keluhan tarikan kayak slip atau keluhan itu suara kasar, teman-teman bisa cek. Tapi kebanyakan setelah dibongkar dikasih template itu normal bro. Jadi untuk motor jenis Honda Matic itu perlu perawatan yang cukup bro. Jadi sekitar 1 bulan 2 bulan itu harus ada perawatan. Jadi jangan teman-teman biarkan aja. Kalau teman-teman biarkan aja nggak, jarang dibongkar, nanti ya akan mengganti part-part itu. Bisa di rumah roller, bisa di bagian puli, bisa di bagian fan belt. Jadi teman-teman bisa cek berkala biar perjalanan teman-teman itu aman lancar. Jadi nggak ada kendala untuk fan belt itu putus di jalan.